Wanita ini tidak tahu pacarnya adalah orang kaya. Membelikan syal seharga 200.000 untuk sang pacar. Saat akan mengajak pacar berkencan, baru menemukan bahwa mereka tidak saling menyimpan nomor HP, sehingga membuatnya terdiam tidak bergerak. Keesokannya Sisi dan rekannya sedang berpatroli. Kebetulan bertemu Andi, yang mengundangnya makan malam bersama. Sisi seketika langsung marah. Kenapa aku harus makan malam bersamamu? Kita hanya orang asing yang bahkan tidak saling simpan nomor. Andi segera mengajak Sisi bertukar nomor, lalu mengajaknya ke restoran. Namun ini adalah restoran mewah. Sisi menolak, karena tidak ingin Andi menghamburkan uang. Jadi memilih makan di pinggir jalan. Saat Sisi sedang makan, Andi menyatakan perasaannya. Sisi hanya diam mendengarnya, padahal hatinya sangat senang. Setelah makan, keduanya ke rumah di desa. Di sini mereka bersama, saling terbuka tentang masa lalu. Sampai malam hari, Andi mengantar Sisi dengan motornya. Di jalan keduanya sangat bahagia. Ketika sampai di rumah Sisi, Sisi enggan turun dari motor. Jadi Andi menggendong pacarnya itu ke pagar. Tapi Andi baru beberapa langkah, Sisi keluar memeluk Andi lagi. Karena dia sangat mencintai Andi dan tak ingin berpisah. Dan adegan ini dilihat oleh seseorang dari dalam mobil. Sejak kematian suaminya, Andi selalu di sisinya. Andi bukan hanya keluarganya, tapi juga orang yang dicintainya. Sekarang dia melihat pria yang selama ini melindunginya pergi. Dia tiba-tiba sedih dan marah. Jadi membuat rencana. Hari ini Sisi diundang Cika untuk mengikuti pameran. Saat ini dia tidak tahu bahwa pacarnya Andi bagian dari perusahaan ini. Setelah sambutan, tiba-tiba Cika di hadapan semua orang, berkata bahwa Andi adalah bagian dari perusahaan. Menyaksikan berita yang mengagetkan ini, semua tamu terkejut, termasuk pula Sisi. Pacarnya yang miskin ternyata orang kaya. Sementara waktu Sisi tidak bisa menerima kenyataan, dia pun segera pergi. Keesokan harinya Andi menemui Sisi. Dia mengaku bahwa dirinya adalah bos dari perusahaan, dan Cika adalah rekan kerjanya. Sebenarnya Andi ingin mengaku pada Sisi sejak lama, hanya saja belum menemukan waktu yang pas. Andi berharap Sisi bisa memaafkannya, tapi Sisi tidak bisa menerima identitas Andi saat ini. Dia merasa mereka tidak bisa bersama lagi, jadi berkata ingin putus dengan Andi. Lalu dia pun segera pergi. Andi yang depresi pergi ke bar untuk mabuk bersama temannya. Andi yang mabuk menelpon polisi, secara khusus meminta Sisi menjemputnya. Sisi terdiam melihat Andi, tapi sebagai polisi dia tetap mengantarkan Andi ke rumah. Pertama kalinya Sisi ke rumah Andi, dia melihat rumah yang besar dan mewah. Karena penasaran Sisi berkeliling, tapi dia bertemu seorang anak kecil. Kemudian diikuti oleh ibunya. Ternyata adalah Cika. Cika sengaja berkata bahwa ini adalah rumahnya. Sisi pun tidak bisa berkata apa-apa. Karena kaget, dia pun segera pergi. Andi mengejarnya. Dia menjelaskan kenapa dirinya tinggal bersama Cika. Karena 5 tahun lalu, dia menyebabkan suami Cika tewas. Dirinya sangat bersalah. Jadi berjanji akan menjaga Cika dan anaknya. Baru saat itulah Sisi mengerti segalanya. Dan memaafkan Andi. Tapi berita yang tidak diinginkan terjadi. Sehingga membuat keduanya terluka lagi. Polisi wanita ini tidak tahu pacarnya orang kaya. Karena sang pacar menjalani kehidupan yang miskin. Mereka tidak hanya pergi ke pasar bersama, tapi juga saling bekerja sama. Andi memperbaiki perabotan rusak, dan Sisi bertugas memasak. Mereka tampaknya menjadi pasangan yang sangat bahagia. Saat Sisi sedang bekerja, Andi datang ke kantor polisi dan membawakan Sisi kue. Hal ini untuk menunjukkan cintanya. Meskipun Sisi berkata jangan begini lagi, tapi sebenarnya dia sangat senang. Saat mereka sedang menikmati waktu bersama, Andi mendapat telepon dari Cika. Cika berpura-pura saat menelpon Andi, berkata bahwa tas 20 juta dicuri. Untuk mengungkapkan kasus ini, Andi membuat janji dengan reporter untuk mengungkapkan kejadian itu, dan bertanya bagaimana berita itu bisa tersebar. Reporter berkata, itu hanyalah petunjuk yang diberikan seorang polisi wanita. Meskipun reporter tidak menyebutkan namanya, tapi Andi langsung mengerti. Polisi wanita yang dimaksud adalah Sisi. Cika melakukan ini untuk memperkenalkan merek mereka, dan membuat berita bahwa Sisi yang menyebarkan berita. Jika tidak segera, pasti karir Sisi akan hancur total. Sisi sangat marah dengan hal ini. Dia langsung menemui Cika. Bertanya mengapa Cika ingin dirinya disalahkan. Tapi Cika menjawab bahwa jika tidak mengorbankannya, pasti karir Andi akan hancur. Pada saat ini, Andi tahu segalanya. Dia yang marah langsung menghentikan Cika. Tapi saat ini Sisi tidak tahan lagi. Dia tidak menunggu penjelasan dari Andi. Sisi langsung minta putus, lalu pergi dengan marah. Keesokannya perusahaan mengadakan konferensi pers. Semua orang bersiap mengungkapkan siapa pencuri tas. Tidak disangka saat konferensi pers akan dimulai, Andi menyuruh Cika dikunci di gudang. Lalu dia pun memberitahu publik tentang itu, bahwa pencurian tas mewah itu direncanakan oleh dirinya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan Sisi. Agar publik memaafkannya, Andi mengundurkan diri sebagai mitra perusahaan. Pada saat yang sama dia menyumbangkan 50 miliar hartanya, digunakan untuk bantuan sosial.
Jadi Andi sungguh menjadi orang miskin. Dia meninggalkan segalanya hanya untuk bersama Sisi. Tapi akhirnya Sisi minta putus darinya karena dia pernah melihat Andi berciuman dengan adiknya. Sisi mengira Andi dan adiknya berkencan. Tidak lama, Sisi memulai kencan buta. Melihat hal ini membuat Andi terluka dan ingin pergi. Tapi untuk mendapatkan perhatian Sisi, dia menahan rasa sakit dan berjalan di hadapan Sisi. Tidak disangka, keduanya seperti orang asing. Adegan ini dilihat oleh adiknya, Lisa. Sesampainya di rumah, Lisa mengaku dirinya dan Andi tidak melakukan apapun. Semua ini hanya rencana yang dibuat Chika. Ternyata Chika melakukan ini agar Sisi putus dengan Andi. Dia sengaja membayar Lisa untuk melakukan ini agar Sisi dan Andi putus begitu saja. Tidak disangka Chika berkata sengaja melakukan ini untuk menjebak Sisi. Dia juga mengabaikan Lisa. 10 juta yang dijanjikan juga tidak diberikan. Lisa berharap sang kakak memaafkannya dan juga memberitahu kakaknya. Di hati Andi hanya ada sang kakak. Keesokan harinya, Lisa memberikan flash disk rahasia rekaman Chika kepada Andi. Ketika Andi mendengar ternyata rekaman dari mobil, dia sangat terkejut. Dia akhirnya tahu mengapa dia dan Sisi seringkali terjadi salah paham. Ternyata Chika sengaja menyadap mobil mereka. Setelah semua kesalahpahaman diselesaikan, sepasang kekasih yang mengalami banyak kesulitan ini balikan lagi.